Jadi Indonesia kalau kita bisa katakan sebagai blessing country ya, kita memiliki semua potensi EBT, salah satunya adalah hidro. Kalau kita lihat potensi hidro di Indonesia cukup besar, yaitu kapasitasnya sampai dengan 94 gigawatt, tetapi pemanfaatannya ini baru masih kecil ya, masih 6,2 gigawatt. Di satu sisi potensi kita sangat besar, tapi utilisasinya masih kecil. Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir menjadi host memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru. Saat ini banyak negara di dunia, antara lain China, India, Singapura, dan Inggris, serta sejumlah negara Eropa sedang menghadapi krisis energi yang mengakibatkan pembangkit listrik mereka terancam berhenti total. Krisis energi ini diakibatkan karena minimnya pasokan energi fosil seperti batu bara dan gas alam, dan juga karena lonjakan harga dari energi fosil tersebut. Nah, krisis energi ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk fokus mengembangkan energi terbarukan dan juga melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi, hari ini kita bahas saja topik tersebut dengan narasumber yang kredibel, yaitu Bapak Krisnawan Anditya yang menjabat sebagai Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM. Selamat pagi, Pak Krisnawan. Selamat pagi, Pak Hayat dan pemirsa sekalian. Ya, makasih Pak sudah hadir di wawancara perspektif baru. Pak Krisnawan dan juga sahabat perspektif baru, krisis energi yang terjadi di banyak negara saat ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua segera fokus mengembangkan energi terbarukan dan juga melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, saat melihat kondisi negara kita, apakah Indonesia akan mengalami krisis energi juga seperti banyak negara, yaitu seperti tadi disebutkan China, India, Singapura, Inggris, dan sejumlah negara Eropa? Terima kasih Pak Hayat atas undangannya dan juga pertanyaannya terkait apakah Indonesia juga akan mengalami experiences seperti negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hayat bahwa memang salah satu pemicu adanya krisis di beberapa negara seperti UK, China, adalah memang adanya tingginya permintaan energi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan pasokan. Jadi ini juga menjadi warning bagi kita semua, karena masa pandemi ini semua demand ini kan relatifnya turun ya, rendah, tetapi sekarang ini berangsur-angsur meningkat. Nah, ini yang harus dibarengin dengan kesiapan daripada pasokan daripada energi. Nah, kalau kita lihat memang di Inggris ini kan terkait dengan fluktuasi harga gas yang tinggi ya, dan itu juga memicu pasokan listrik juga mengalami kenaikan dan adanya juga kelangkaan energi. Sedangkan di Cina juga penurunan dari PLTU batu baranya, kemudian juga adanya penghentian dari pemerintah Cina pasokan dari Australia juga menyebabkan harga batu bara juga melonjak tinggi. Nah, ini juga di Indonesia kami di Kementerian SDM juga mencermati salah satu hal untuk memitigasi untuk tidak terjadinya kondisi yang sama di negara Indonesia. Setiap hari ini kita ada laporan dan ini sudah berjalan cukup lama. Laporan terkait kondisi sistem kelistrikan, laporan terkait pasokan BBM, sehingga ketika terjadi seperti contoh di kelistrikan itu ada kondisi 3, normal, siaga, sama defisit. Nah, ini yang kita kontrol. Kenapa terjadi defisit? Apabila kondisinya siaga, kenapa seperti itu? Nah, memang di satu sisi dalam transisi energi juga memang kita merencanakan untuk mengurangi penggunaan fosil, tetapi itu juga dilakukan tidak serta-merta seperti itu. Tetapi secara bertahap sambil juga kita mengembangkan potensi EBT yang kita miliki sangat berlimpah. Seperti itu, dengan kondisi dan strategi untuk memonitor kondisi perkembangan supply dan demand, kemudian dilakukan transisi secara
bertahap. Kita harapkan insya Allah kondisi krisis di beberapa negara tidak terjadi di Indonesia. Bagaimana Pak arah strategi untuk transisi energi ini di Indonesia? Terima kasih Pak Hayat. Jadi untuk transisi energi ini kan merupakan satu bagian komitmen Indonesia ya dalam menurunkan emisi, dan ini juga sesuai arahan Bapak Presiden, komitmen Indonesia pada saat COP21, kemudian Leaders Summit on Climate, kemudian pidato kenegaraan yang ingin menuju transformasi menuju EBT. Nah, di dalam menuju net zero emission apapun menuju transisi energi, beberapa hal yang akan dilakukan strateginya adalah peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Itu satu. Kemudian kita juga berupaya untuk mengurangi energi fosil. Nah, bagaimana pengurangan energi fosil ini? Salah satunya adalah melalui carbon tax and trading. Kemudian melakukan co-firing PLTU dengan EBT. Kemudian juga kita juga memiliki program untuk melakukan retirement terhadap beberapa PLTU. Kemudian kita mendorong kendaraan listrik di sektor transportasi. Kemudian peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan juga akan memanfaatkan teknologi carbon capture and storage seperti itu. Apabila saya dapat mengelaborasi lebih lanjut di dalam transisinya, di tahun ini kita harapkan beberapa regulasi seperti Perpres EBT, kemudian Perpres terkait retirement PLTU, dan konversi PLTU ke gas itu dapat selesai. Dan di tahun 2022 Undang-Undang EBT kita harapkan dapat juga diterbitkan sehingga 2025 porsi EBT kita bisa mencapai 23%. Dan nanti di tahun-tahun berikutnya, periode-periode berikutnya EBT juga semakin meningkat. Di satu sisi PLTU akan juga dilakukan penghentian, dan di satu sisi yang lainnya EBT kita tingkatkan sehingga pada tahun 2060 kita harapkan porsi EBT di pembangkitan kita itu 100% dari energi baru terbarukan. Demikian Pak Hayat. Andit ya? Ya, siap. Tadi salah satu strategi untuk transisi ke energi terbarukan adalah meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Ya. Nah, apa energi terbarukan yang menjadi fokus untuk ditingkatkan di Indonesia ini? Ya, terima kasih Pak Hayat. Pertanyaan yang sangat baik. Dapat kami informasikan bahwa Indonesia ini kita katakan sebagai the blessing country karena semua potensi energi baru terbarukan kita miliki. Salah satunya adalah surya, ini sangat besar. Kemudian kita punya panas bumi, hydro. Kemudian kita juga akan mengembangkan tenaga air, bayu juga kita punya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita juga akan ikut mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, seperti itu. Nah, dari banyak pilihan tersebut, apa 3 prioritas yang akan dikembangkan? Apakah surya, ataukah air, ataukah angin? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat midterm-nya, karena baru saja Bapak Menteri sudah mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN Persero ya, dari 2021 sampai 2030 itu akan terlihat bahwa pembangkit energi baru terbarukan yang dikembangkan terbesar sampai periode 2030 adalah hydro dengan total kapasitas 10,4 gigawatt. Kemudian diikuti oleh PLTS tenaga surya 4,7 gigawatt. Kemudian diikuti PLTP kapasitasnya 3,3 gigawatt. Baru diikuti oleh pembangkit energi lainnya, solar, bayu, biomas dan sebagainya. Tetapi untuk periode jangka panjang di energi transisi kita sampai dengan 2060, dominasinya nantinya adalah PLTS dan hidro. Seperti itu. Itu yang akan menopang pasokan kebutuhan listrik kita jangka panjang. Tapi kita perlu pahami juga bahwa PLTS ini kan memiliki sifat intermitensi. Nah, untuk mengatasi sifat intermitensi itu, kita akan juga mendorong pengembangan energy storage. Seperti pump storage, kemudian menggunakan baterai, hydrogen, fuel cell, seperti itu untuk mengatasi agar PLTS dapat beroperasi secara berkesinambungan. Demikian, Pak Hayat. Ini menarik bahwa dalam 10 tahun mendatang, Indonesia akan mengembangkan energi terbarukan yang terutama fokusnya di
hidro dan pembangkit surya. air, hidro dan surya. Nah, hidro ini menjadi prioritas pertama. Nah, bagaimana potensi dari tenaga hidro ini dan apa contoh PLTA yang akan dikembangkan dalam 10 tahun terakhir ini? Ya, terima kasih Pak Hayat, bahwa kalau kita lihat potensi hidro di Indonesia cukup besar, yaitu kapasitasnya sampai dengan 94 gigawatt, seperti itu, tetapi pemanfaatannya ini baru masih kecil ya, masih 6,2 gigawatt seperti itu. Nah, ini yang kita melihat di satu sisi potensi kita sangat besar, tapi utilisasinya masih kecil. Nah, ini kita sedang kembangkan banyak sekali pembangkit-pembangkit hidro. Salah satunya yang mungkin terbesar kan ada PLTA Poso Piker ya, 515 megawatt di Sulawesi. Kemudian juga kita akan melakukan pembangunan, juga ada Batang Toru yang cukup besar juga di Sumatera, seperti itu. Dan kita juga akan kembangkan yang kita kategorikan juga hydro, yaitu pump storage. Ini juga sebagai energy storage. Jadi ketika siang hari dia dipompakan airnya untuk disimpan, dan ketika malam hari baru dioperasikan untuk memikul beban puncak. Ini kapasitasnya juga sangat besar. Salah satunya di Jawa Barat adalah pump storage hydro Cisokan, kapasitasnya sampai 1.000 megawatt. Penggunaan energi terbarukan dari air ini selain untuk ketahanan energi, juga tentu untuk pengurangan emisi karbon. Nah, bisa dijelaskan Pak, kalau kita menggunakan PLTA dari hidro atau air ini, berapa emisi karbon yang bisa kita kurangi? Betul sekali, untuk hidro ini sangat-sangat mampu mengurangi emisi. Nah, untuk perhitungan cepatnya, taruhlah kalau 1 megawatt ya, hydro itu dengan capacity factornya adalah 65 dikalikan dengan faktor emisi di Jawa, emisi nasional rata-rata adalah 0,85 dikalikan juga 8760, maka bisa berpeluang menghasilkan 483 ribu ton CO2 yang bisa dikurangkan, seperti itu dengan 1 megawatt. Pak Krisnawan, apa sih keuntungan dari kita memanfaatkan energi air ini dibandingkan dengan energi-energi lainnya? Ya, terima kasih. Pertama adalah memang kita lihat dari segi potensi. Jadi Indonesia kalau kita bisa katakan sebagai blessing country ya, kita memiliki semua potensi EBT, salah satunya adalah hidro ataupun air dengan potensinya bisa mencapai 94 gigawatt seperti itu. Karena kita memiliki banyak sungai-sungai. Di satu sisi memang pembangkit hidro ini memiliki kapasitas yang besar. Jadi dibangun mau kapasitasnya itu bervariasi, mau kapasitas kecil sampai yang besar. Mau kapasitas 1 megawatt ataupun di bawahnya 1 megawatt ataupun mau sampai skala besar yang saat ini ya 500 megawatt seperti itu jadi variasi kapasitasnya juga besar. Ini juga memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan demand. Seperti contoh, ketika di suatu wilayah hanya demand-nya sedikit, di situ ada aliran sungai, maka bisa dikembangkan pembangkit listrik tenaga mikro ataupun pikohidro seperti itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ketika juga dibutuhkan kapasitas besar, itu juga bisa dilakukan dengan melakukan pembuatan dam ataupun waduk, kemudian juga mensuplai pembangkit yang besar. Dan salah satu keuntungannya juga pembangkit hidro ini bisa beroperasi 24 jam. Walaupun memang tipikalinya ada beberapa pembangkit hidro yang dioperasi untuk beban puncak. Seperti contoh di Jawa ini kan Jatiluhur, Cirata kan sekarang dioperasikan sebagai peaker ya, pembangkit beban puncak, artinya beroperasi untuk memenuhi kebutuhan beban puncak. Jadi variasi-variasi itu yang mendorong juga Kementerian SDM untuk mengembangkan pembangkit hidro di Indonesia. Nah, Pak Krisnawan dan juga sahabat Perspektif Baru, pembangkit hidro ini merupakan salah satu yang akan dikembangkan sebagai energi terbarukan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Nah, di dalam
RUPTL yang tadi Bapak sebutkan, RUPTL tahun 2021 sampai dengan 2030, bahwa porsi energi baru dan terbarukan itu mengalami peningkatan sehingga disebut sebagai RUPTL yang lebih hijau. Nah, mengapa kita bikin kebijakan berupa RUPTL yang lebih hijau, dan apakah kita siap untuk mengembangkan energi terbarukan ini? RUPTL yang saat ini, yaitu periode 2021 sampai 2030, ini sangat berbeda dibandingkan RUPTL sebelumnya. Salah satunya adalah kalau sebelumnya di dalam RUPTL sebelumnya itu penambahan kapasitas pembangkit itu dominasinya adalah fosil. EBT-nya lebih rendah. Tetapi pada tahun ini 2021 sampai 2030, porsi pembangkit EBT yang akan dibangun adalah 51,6% dari total 40,6 gigawatt tambahan kapasitas yang dibangun sampai dengan 2030. Pembangkit EBT yang akan dibangun adalah kapasitasnya 20,9 gigawatt. Seperti itu. Bagaimana tadi saya sampaikan, hydro, kemudian surya, panas bumi, dan sebagainya. Nah, kenapa RPTL ini lebih greener dibandingkan sebelumnya? Ini sudah merupakan juga tuntutan global ya, bahwa saat ini pengembangan listrik ataupun pemenuhan kebutuhan demand itu harus bersumber dari pembangkit EBT. Pertama, adanya juga komitmen kita untuk mencapai target 23% EBT. Kemudian kedua, kita sudah memiliki komitmen NDC dan sudah ada undang-undangnya ya, ratifikasi Paris Agreement, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, kita memenuhi target untuk penurunan emisi 29% usaha sendiri dan 41% dengan ada bantuan internasional pada tahun 2030. Dan sekarang juga ada tuntutannya carbon border tax, di mana nantinya di EU beberapa negara akan menerapkan apabila pasokan industrinya ataupun produk industrinya dipasok dari pembangkit fosil, maka akan dikenakan tax. Makanya beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menekankan kita pertumbuhan ekonominya harus berdasarkan green economy. Dan kita juga mendorong tumbuhnya green industry, sehingga produk-produk kita menjadi green. Nah ini ya salah satu upaya supaya industri kita mendapatkan pasokan dari EBT adalah dengan membuat RUPTL yang akan dikembangkan oleh PLN ini lebih greener. Ini salah satunya yang dapat kita lakukan. Apakah Indonesia siap untuk mengembangkan energi terbarukan dari sisi teknologi dan dari sisi pendanaan? Karena tentu saja ini memerlukan dana yang cukup besar. Benar, terima kasih Pak. Kalau kita melihat ya dalam perkembangan sampai saat ini, pembangunan memang kalau dibandingkan potensinya, kapasitas terpasang pembangkit EBT masih kecil, yaitu sekitar 10,6 gigawatt seperti itu. Tetapi untuk surya kita juga memiliki kemampuan ya, sudah ada juga produksi industri dalam negeri ya, walaupun belum sepenuhnya dapat memenuhi demand yang ada. Untuk hydro, untuk sampai skala kecil, kita juga memiliki capability, teknologi, kemudian bioenergi, bio, panas bumi juga sudah cukup lama, tetapi memang untuk teknologi advance-nya, kita masih membutuhkan bantuan. Jadi di dalam pengembangan energi baru terbarukan, dan juga menuju transisi net zero emission, ada dua hal penting yang kita butuhkan, support dari dunia internasional maupun negara maju, yaitu pertama adalah teknologi, kedua adalah low cost investment. Jadi kita menginginkan juga negara-negara maju juga ikut berpartisipasi di dalam membantu negara berkembang untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam rangka menuju net zero emission. Nah, di dalam penyusunan RUPTL ini sudah kita identifikasikan berapa besar kapasitas pembangkit EBT yang akan dikembangkan dan kebutuhan pendanaannya. Nah, ini yang kita harapkan sekarang ini kita melakukan roadshow untuk mencari investasi ke beberapa negara ya. Sebagai contoh, bahwa di dalam pengembangan kapasitas pembangkit EBT sebesar 20,9 gigawatt, itu ada porsi yang akan dibangun oleh PLN. Jadi PLN akan mencari pendanaan, pemerintah akan membantu.
Yang kedua adalah pendanaan itu berasal dari swasta. Mereka membangun dengan skema IPP. Jadi project financing-nya 100% dari mereka. Nah, untuk mendukung terjadinya bisnis usaha yang sehat, saat ini juga kami dari Kementerian SDM sedang memfinalisasikan, yang menunggu sebenarnya ditandatanganinya Perpres tentang EBT yang memberikan indikasi harga jual listrik dari pembangkit EBT kepada PLN seperti itu. Dan dengan adanya Perpres ini kita harapkan appetite daripada investor developer untuk mengembangkan EBT juga bisa terjadi, sehingga tekanan kebutuhan investasi dari APBN itu seminimal mungkin. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Krisnawan. Sebagai penutup, sahabat Perspektif Baru, saya mengingatkan bahwa Indonesia sedang melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi mari kita dukung, karena ini penting untuk ketahanan energi kita dan juga untuk mengurangi emisi karbon sebagai upaya kita mitigasi perubahan iklim. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara Perspektif Baru berikutnya.